Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, saya Nima Devina Fatmawati dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita ambil posisi yang nyaman dan siap untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak mengharapkan kehadiran dan perhatian dari kalian semua dalam menyimak materi yang akan kita pelajari bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas permasalahan yang sedang terjadi dan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira apa ya? Simak video berikut ini. Kualitas udara Jakarta yang diukur dari Indeks Kualitas Udara pada Minggu 20 Agustus 2023 pagi, kualitas udara Jakarta berada pada skor 138. Menurut laman pengukur kualitas udara IQR, Indeks Kualitas Udara di Jakarta ada di angka 191 per meter. Konsentrasi itu Nah, setelah menonton video tadi, polusi udara yang sedang marak terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, diakibatkan oleh apa ya? Apa dampak polusi udara yang terjadi? Dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi terjadinya polusi udara? Jawaban ini akan kita bahas pada materi kita kali ini, yaitu pencemaran lingkungan. Kali ini kita akan membahas macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab, dampak, dan usaha mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Mari kita bahas satu persatu penyebab, dampak, dan usaha mengatasi penyebab lingkungan dari ketiga macam pencemaran tersebut. Yang pertama, mari kita bahas pencemaran udara terlebih dahulu. Pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan, komponen, atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara yaitu ada 2. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, ada faktor penyebab pencemaran udara, yaitu beberapa kegiatan baik dari alam maupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Yang pertama, aktivitas alam.
Contohnya, kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak yang mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Contoh yang kedua dari aktivitas alam yaitu bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Faktor penyebab pencemaran udara yang ketiga dari aktivitas alam yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida yang jumlahnya banyak yang dapat mencemari udara dan membahayakan bagi kesehatan hewan dan manusia. Selanjutnya, ada faktor penyebab pencemaran udara akibat aktivitas manusia, yaitu ada pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan asap rokok. Selanjutnya, kita bahas dampak pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan atau disingkat dengan ISPA. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Selanjutnya, ada dampak pencemaran udara bagi tumbuhan. Abu vulkanik dan meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Selanjutnya, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon dioksida dan oksigen akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Yang terakhir dari dampak pencemaran udara yaitu rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendinginan seperti AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Selanjutnya, ada usaha mengatasi pencemaran udara. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara, yaitu pertama, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan yang relatif dekat. Yang ketiga, melakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Yang keempat, mengolah asap pabrik, seperti yang dilakukan oleh PT Semen Padang, mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga asap. Pada macam-macam pencemaran lingkungan yang kedua, kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor penyebab pencemaran tanah. Tidak jauh berbeda dengan pencemaran udara, pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, kita akan bahas limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, yaitu pedagang, tempat usaha dan hotel, dan kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Adapun beberapa limbah padat dan cair, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang dapat dimasukkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Selanjutnya, limbah cair. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, dan oli. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya ada limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri.
Limbah industri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat merupakan hasil bangunan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, serta pengawetan buah-buahan, ikan, daging, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada limbah industri berupa limbah cair, yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Selanjutnya, limbah industri pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, akibat ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kerusakan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah antara lain: pertama, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan. Yang pertama, timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta gangguan ginjal. Yang kedua, raksa dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan kimia timbal dan raksa. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah pada ekosistem dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan dan dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator atau tingkat lain dari rantai makanan tersebut. Yang ketiga, ada dampak pencemaran tanah bagi pertanian. Perubahan metabolisme tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Selanjutnya, kita akan membahas cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Pertama, remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu on-site dan off-site. Pertama, pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Selanjutnya, pembersihan off-site. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Selanjutnya, ada bioremediasi, adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk mencegah atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur fasikular arbuskular mycorrhiza. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Yang terakhir, kita akan bahas pencemaran air. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Jadi, pengertian pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, ada faktor penyebab pencemaran air. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas,
berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang. Seperti limbah emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, dan limbah pabrik farmasi. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Teluk Minmata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minmata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut dengan penyakit Minmata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, bahan anorganik, maupun bahan berbahaya yang beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah dan sayuran, sisa makanan, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, dan kaleng. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Selanjutnya, faktor penyebab pencemaran air akibat limbah pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke dalam tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk dalam perairan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit, seperti penyakit diare pada anak yang disebabkan oleh rotavirus. Yang kedua, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan. Yang terakhir, kita akan membahas cara penanggulangan pencemaran air. Pengelolaan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan IPAL, atau yang disebut dengan Instansi Pengelolaan Air Limbah. Pengelolaan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengelolaan pertama bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengelolaan kedua, bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang terakhir yaitu pengelolaan lanjutan, merupakan lanjutan dari pengelolaan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi pencemaran lingkungan. Demikian pembahasan materi kali ini. See you next video. Om Santi Santi Santi.